Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu subscribe, like, bantu komen yang membangun dan bantu share channel YouTube doa dan support. Support dan doa. Channel YouTube kita tentunya, channel YouTube kita semua Dr. Yulian Azhari. Di sini kita mengajak bagaimana bahwa kita apabila melakukan haji itu harus dengan benar. Siapa sih yang tidak mau menunaikan ibadah haji di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena ibadah haji itu merupakan ibadah yang paling sempurna sesuai rukun iman yang kelima. Menunaikan ibadah haji apabila telah kuasa. Telah kuasa itu artinya telah mampu baik dalam keadaan lahir maupun dalam keadaan batin. Dan semua itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk menggapai bahwa seseorang dikatakan paripurna atau bisa mendapatkan ketenangan, keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harusnya melakukan ibadah haji itu dengan aman. Dengan aman dengan kategori yaitu mempunyai visa yang legal. Jadi tidak boleh kita menggunakan visa yang ilegal. Pada saat ini banyak sekali terjadi visa ilegal. Mereka menggunakan visa aspal, bukan visa asli. Jadi ada visa asli, ada visa aspal, asli tapi palsu, menirukan tanda tangan dan seterusnya. Nauzubillah min zalik. Sampai di sana mereka sengsara, akan menyengsarakan petugas-petugas haji yang ada di Mekah. Maka dari itu, apabila seseorang selalu merepotkan atau memberikan kesengsaraan buat orang lain akan sengsara, orang akan terrepotkan apabila pihak-pihak kita yang bertugas di sana, mulai dari perwakilan kita Indonesia yang berada di sana, baik perwakilan diplomatik dan seterusnya, akan terbebankan mereka kalau mendapatkan yaitu rakyat kita, rakyat Indonesia ini, mereka yang melakukan haji secara ilegal. Pertama, kita akan malu dengan negara kita di sana, negara setempat. Kita akan malu dengan negara Arab sana, dan juga itu akan menurunkan moral dan moral kita dari jamaah haji Indonesia apabila melakukan haji yaitu dengan visa ilegal. Maka dari itu siapkanlah dari jauh hari semua persyaratan-persyaratan yang akan dibawa untuk naik haji ataupun umroh, yaitu siapkanlah secara lahir dan batin. Kalau berkas-berkasnya masih meragukan, ya jangan berangkat haji dulu, jangan berangkat umroh dulu. Bersabarlah, ya. Bersabarlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi hai orang-orang yang beriman, meminta pertolonganlah kamu kepada Allah dengan sholat. Ya, dan sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Kalau memang belum lengkap persyaratan administrasi hajinya, maka jangan kita memaksakan diri daripada hasilnya tidak bagus. Di sana juga kita merepotkan petugas-petugas haji yang ada di Indonesia dan petugas haji yang ada di Arab Saudi. Dan begitu juga kita merepotkan keluarga yang ada di Indonesia. Anak istri juga malu. Masa pulang dari haji tidak sah karena melakukan haji ilegal, bahkan mendapatkan kesusahan di sana. Terjadi tindak pidana yang lain, penganiayaan, bahkan sesuatu bisa berakibat kematian karena dia berangkatnya dengan tidak bagus, ya. Segala sesuatu itu yang dilakukan dengan pemberangkatan yang tidak bagus
yang tidak benar, maka hasilnya juga akan tidak benar. Ingat ya, akan terjadi tindak pidana, akan terjadi kekerasan, penganiayaan, ya. Tadi banyak terjadi pembohongan di dalam melaksanakan naik haji ke tanah suci. Negara kita juga malu, keluarga kita malu, dan diri kita juga malu dengan apabila kita melakukan haji tidak dengan baik, melakukan haji dengan ilegal. Maka semua sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku, marilah kita untuk belajar mendalami aturan-aturan yang ada. Baik itu aturan Al-Quran, karena di Al-Quran itu semua adalah hukum. Aturan bagaimana sih kamu kalau untuk berniaga, aturannya seperti ini. Tidak boleh melakukan riba dan seterusnya. Bagaimana kamu kalau untuk melakukan sholat, aturannya seperti ini. Dengan tumakninah, dengan bacaan yang fasih, sehingga nanti hasil komunikasimu secara vertikal, secara hubungan langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima apabila bacaannya benar, fasih, dan sesuai aturan tajwid, makhraj, huruf, dan berbagai macam kebenaran-kebenaran atau aturan yang mengikat di dalam kita membaca ayat suci Al-Quran, melafazkannya dengan sesuai dengan tajwid, berbagai macam. Intinya yang diatur di dalam pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibenarkan di dalam ajaran agama kita. Dan seterusnya, bagaimana sih kalau kita untuk melakukan hablum minan nas? Nah, ini ada aturannya semua. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan kita mau berangkat ke negeri orang. Karena hukum positif yang berlaku di negara lain itu beda dengan hukum positif yang berlaku di negara kita di Indonesia. Tidak sama. Indonesia dengan Singapura beda, Indonesia dengan Malaysia beda, dengan Filipina beda, dengan Saudi Arabia beda, dengan Amerika beda. Jadi kita benar-benar bagaimana dapat kita melakukan segala sesuatu, yaitu dengan melakukan suatu keabsahan, sah, secara absolut, secara hierarki ada tingkatannya. Tidak boleh kita nyelonong saja. Nah, kalau orang itu dia berpikiran luas, mempunyai wawasan yang baik, yang bagus, itulah gunanya education, pendidikan. Bahwa kita harus mengerti aturan hukum yang benar, bagaimana supaya kita selamat, aman di dalam melaksanakan ibadah haji di Mekah, mulai dari pemberangkatan, manasik haji, pembekalan terlebih dahulu. Terus bagaimana nanti apa yang harus kita lakukan, sehingga harus diikuti semua pelaksanaan ritual itu ya. Bagaimana selama di perjalanan sampai di sana, di tempat tujuan, dan begitu juga kembali ke negara kita, kembali ke keluarga, yaitu akan terjadi itu keamanan, akan mendapatkan keselamatan apabila kita lakukan dengan baik dan benar di dalam menunaikan ibadah haji. Wahai para sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan lupa selalu membuka komunikasi kepada petugas haji apabila masih ada keraguan. Jangan lupa kita selalu berkomunikasi kepada saudara-saudara kita yang mereka lebih mengetahui tentang hal ini, tentang bagaimana cara melaksanakan haji yang benar, pengurusan visa yang benar. Jangan sampai kita terjerumus mendapatkan visa dari calo dan seterusnya bagi dapat dari pihak-pihak yang tidak berwenang atau pihak-pihak yang tidak berkompeten, sehingga dapat merugikan ibadah haji kita, merugikan diri kita sendiri, keluarga besar kita, dan juga sekaligus merugikan negara kita yang tercinta, Indonesia yang kita cintai ini. Barakallah, semoga dapat bermanfaat.
siraman rohani kita, sharing kita pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.